Ya, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Ibu. Bu. Ibu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Luar biasa sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian semua sepertinya sangat semangat ya. Jadi Ibu percaya kalau kalian hari ini dalam keadaan yang baik-baik aja. Sebelumnya karena kita ini lagi pelajarannya via Zoom, via Gimit, Ibu mau kalian yang tidak ada halangan di sekitar kalian, maksudnya tidak ada suara-suara berisik, kalian boleh open mic ya anak-anak, biar pembelajaran kita lebih interaktif. Oke, setuju? Setuju Setuju anak-anak? Bu. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu anak-anak. Mari Ismi, ketua kelas, tolong pimpin doa. Ismi ke toilet dulu Bu. Oke, diwakilkan sama wakil KM-nya, Dina. Siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arfan, tadi Arfan Doanya berdoanya apa Al-Fatihah Arfan? Ibu. Al-Fatihah aja. Ada nggak doa yang ingin dipanjatkan untuk pembelajaran hari ini? Ada Ibu. Nggak ada, Al-Fatihah aja. Apa itu Lia? Ada Bu, ada. Robi jidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu Bu aku. Oke. Nah, semoga apapun doa kalian, apapun yang kalian panjatkan hari ini, bisa memberikan manfaat ya untuk kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu yang nggak masuk siapa? Tadi kan kalau Ismi lagi ke toilet, ada lagi tidak yang belum hadir di kelas? Negla kayaknya ya. Negla belum masuk ya? Kenapa itu, Dina? Nggak tahu Bu, nggak ada keterangannya. Oke, ya sudah. Semoga Negla dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar kalian semua semangat, kalian harus melakukan gerakan nih, biar tubuh kalian tuh semangat gitu. Kalau Ibu bilang, tepuk semangat, prok, 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 gitu ya. Pakai mulut aja, karena kalau pakai prok, 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 nggak semangat. Tapi boleh deh dua-duanya, ya. Tepuk semangat, prok, 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 gitu. Ayo ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Prok, 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 Prok prok, prok prok, prok prok, prok prok, prok prok prok, prok, prok prok prok, prok prok, prok prok, prok. prok. Oke, anak-anak hebat. Kalian semua sudah semangat ya. Dilihat dari wajah-wajahnya ini sudah semangat. Nah, Ibu mau izin share screen ya. Anak-anak, kalau yang dilihat di layar kalian apa nih? Globalisasi dalam komunikasi. Udah muncul ya berarti layar Padletnya ya? Udah. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menampilkan video dulu ya. Mari kalian simak dulu isi video ini. Sudah muncul anak-anak? Sudah Bu. Sudah Ibu. Ada Cuma tidak ada suaranya tidak? ya. Oh, nggak ada suaranya. Ya. FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Ada Ibu, ada suaranya. Dalam insiden tersebut, para supporter tak terima atas kekalahan tim Arema FC saat menjamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Kerusuhan pun sempat memuncak ketika aparat melepaskan gas air mata untuk mengurai supporter yang semakin tak terkendali. Lantas,
Media asing mana saja yang turut memberitakannya? Media asing pertama yang turut menyoroti insiden ini adalah Britania Raya Express Newspapers. Pemberitaan itu menyoroti detik-detik tragedi yang terjadi, yakni momen saat memasuki akhir pertandingan hingga supporter yang tak terima dan turun ke lapangan. Jumlah korban pun menjadi poin yang paling ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut. Media asing asal Inggris lainnya yakni Daily Star yang juga ikut menyoroti tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam laporannya, Daily Star menyebutkan lebih dari 100 supporter sepak bola dan 2 polisi di Indonesia tewas setelah kerusuhan tersebut. Media itu pun menyebutkan langkah polisi yang merespon kerusuhan dengan menggunakan gas air mata. Surat kabar The Mirror ikut memberitakan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Media asal Inggris itu melaporkan, tragedi itu telah menewaskan 127 orang, termasuk 2 petugas keamanan dan anak-anak. Terkait hal itu, The Mirror juga menyoroti Presiden Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita yang mengeluarkan pernyataan usai kerusuhan tersebut. Sementara media asing asal Amerika Serikat New York Press News menyoroti puluhan korban yang tewas hingga langkah aparat dalam merespon kerusuhan tersebut. Seperti media asing lainnya, media ini juga melaporkan bahwa korban berjatuhan akibat laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Sudah kalian simak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba Ibu mau tanya sama It. Apa sih yang kamu lihat dari video tadi? Kerusuhan, Bu. Oke, kerusuhan. Nah, tanpa Ibu mengurangi rasa hormat, Ibu ingin mengucapkan belasungkawa kepada para keluarga korban yang telah ditinggalkan oleh keluarganya. Semoga mereka semua bisa tabah dan para korban juga diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua mendoakan para korban dan keluarga yang ditinggalkan ya anak-anak ya. Berdoa mulai. Oke. Nah, tadi kata It, yang dilihat dari video ini ada kerusuhan. Oke, kalau yang lihat tangkep apa nih yang ada di dalam video? Lia, ada Lia? Izin dulu, Bu, barusan dia mah, Bu. Oke, Dina, apa yang kamu lihat dari dalam isi video ini selain kerusuhannya? Bentrok supporter sama polisi ya, Bu? Oke, ada bentrok supporter dengan para polisi. Nah, kalian sadar tidak sih kalau berita ini itu tidak hanya ada di negara kita saja, iya enggak? Betul, Bu. Iya, Bu, betul. Nah, tadi di dalam video ada kan cuplikan beberapa media luar negeri yang menyoroti berita ini, benar nggak? Betul, Bu. Ada apa saja tadi berita dari negara mana saja? Banyak, Bu. Banyak ya. Ada yang bisa menyebutkan salah satu aja. Tadi tuh beritanya dari negara mana sih yang ikut menyoroti? Inggris, Bu. Inggris. Terus apa lagi? Tadi Inggris via The Mirror-nya ya. Lalu ada apa lagi tuh? New York itu di mana, Nak? New York Times, Bu. New York Times. Itu dari mana? Dari Amerika, Bu. Dari Amerika. Kalian bisa bayangkan nggak sih berita yang ada di negara kita itu ternyata bisa sampai loh ke negara lain. Menurut kalian itu karena apa? Karena Karena viral. teknologi ya, Bu ya. Ya, betul. Selain karena teknologi, itu juga kejadian yang viral. Jadi, kejadian itu bisa diakses atau bisa sampai ke negara lain di detik itu juga gitu. Jadi kita semua kan ada di Jawa Barat ya.
tapi berita yang ada di Jawa Timur itu bisa sampai di kita di detik yang sama. Betul nggak? Kalian tahu berita ini kapan? Kemarin Ibu dari TV. Nggak lama setelah kejadian, Bu. Nah, Langsung keluar di internet. Dina dapat nggak lama dari habis kejadian sudah bisa langsung dapat. Nah, itu semua bisa kita bisa Besar, Bu. sudah muncul? Sudah. Sudah besar ya. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang globalisasi. Globalisasinya tepatnya dalam bidang komunikasi. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah melalui model problem based learning dengan metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu menguraikan pengertian globalisasi dengan baik, lalu menganalisis pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dengan tepat, dan memecahkan masalah dari dampak globalisasi di bidang komunikasi dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi, apa itu globalisasi? Kalau Ibu bisa kasih clue, globalisasi itu dari kata globe. Apa itu globe? Dunia ya, Bu. Betul, globe itu artinya dunia. Ditambah ada kata sasi. Jadi sasi itu suatu proses. Jadi apa tuh kalau digabung kira-kira? Proses mendunia, Bu. Proses mendunia ya Bu. Dunia. Proses yang mendunia, betul. Jadi globalisasi adalah proses yang mendunia. Apanya yang mendunia? Yaitu tadi isi dari proses tersebut. Prosesnya bisa segala macam. Ya kan, ada bisa berupa informasi, bisa berupa teknologi. Intinya globalisasi adalah proses yang mendunia, di mana segala macam informasi bisa diakses di bagian belahan dunia manapun. Kita lanjut. Nah ini, globalisasi berasal dari kata globe yang berarti dunia. Jadi secara umum globalisasi diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Karena kita berbicara tentang globalisasi dalam komunikasi ya. Lanjut. Nah, ada faktor pendorong dari globalisasi. Coba, Gina ada? Gina? Oke, nggak ada. Badru ada, Badru? Tadi Ibu belum mendengar suaranya, Badru. Badru nggak ada juga. Oke, Badru bisa tolong bacakan apa yang ada di slide, apa itu faktor eksternal yang mendukung atau mendorong globalisasi? Ada apa aja tuh faktornya, Badru? Ada 3 Bu, pengembangan iptek, kemajuan transportasi, sama perdagangan bebas. Kali 100. Nah, betul. Oke. Tepuk tangan untuk Badru ya anak-anak. Selanjutnya coba it. Faktor internal yang mendorong globalisasi ada apa aja? Kemajuan pendidikan, kebebasan media, Iya. negara lain. Iya, ketergantungan terhadap negara lain itu adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Jadi faktor eksternal yang pertama dengan faktor internal yang pertama itu saling ada benang merahnya ya. Dengan adanya kemajuan pendidikan, orang-orang bisa pintar, orang-orang bisa menciptakan suatu teknologi yang akhirnya teknologi itu bisa diadopsi oleh negara lain gitu. Jadi perkembangan iptek itu selaras dengan kemajuan pendidikan. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan masuk nih ke pokoknya yaitu globalisasi dalam komunikasi. Ibu mau tanya, siapa di sini yang punya Instagram? Saya, Bu. Eva Mardianti, 02. Nah, kayaknya semuanya hampir semua punya Instagram ya. Bahkan mungkin kalian juga punya fake account. Punya nggak fake account? Punya, Bu, buat komen. Punya, Bu. Buat, Bu. Biasanya buat kepo nggak? Buat stalking, betul. Jadi hampir semuanya di sini tuh kalian pasti punya sosial media ya.
Kalian termasuk yang mengikuti sosial media dari awal nggak? Kan kayak ada Friendster, ada tidak di zaman kalian? Masih hits nggak Friendster? Gak ada, Bu. Oh, Friendster mah, Enggak, Bu. Bu. Friendster, Kita tapi kan ada yang lagi Nggak punya. tahu, Bu. Zamannya ayah saya, Ibu, itu. Oh, zaman ayah kamu. Oke. Berarti kalian tuh zaman Instagram ya? Instagram kalian semua pasti punya. Betul, Punya, Bu. Bu. Iya nggak? TikTok punya nggak kalian? Punya, Bu. Malahan waktu bayi saya bisa lihat foto-foto saya di Instagram punya ibu saya. Wah, nah itu adalah salah satu dampak positif dari adanya sosial media ya. Jadi di sosial media itu kita bisa menaruh apa namanya gambar atau menaruh video yang bisa diarsipkan untuk anak cucu kita kelak. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan sama kalian. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian sudah berkeluarga, foto-fotolah yang banyak, buatlah video yang banyak agar bisa kalian lihat lagi kalau saat itu kalian pernah bahagia, kalian pernah apa namanya misalkan pergi ke suatu tempat di mana gitu. Itu ada arsipnya, ada memorinya. Nah, di gambar yang kedua nih ada orang megang HP terus ada beritanya. Nah, itu sama seperti kasus yang Kanjuruhan tadi. Jadi, dimanapun beritanya, dimanapun peristiwanya sekarang itu mudah sekali bisa kita akses. Bener gak? Betul, Bu. Benar, Bu. Betul, Bu. Coba aja misalkan kalian mau mencari kronologi peristiwa XXX. XXX-nya itu maksudnya misalkan di daerah di negara Korea. Kan biasanya menceritakan kronologinya itu pakai bahasa Korea kan yang annyeonghaseyo. Nah, coba tapi kalian buka TikTok. Ketika kalian buka TikTok, kronologi peristiwa BBB misalkan. Nah, itu tuh pasti ada saja orang yang membuat konten mengenai berita tersebut. Bener nggak? Betul banget, Bu. Nah, jadi kemudahan dalam mengakses teknologi itu, dalam mengakses informasi itu juga dipermudah karena bahasanya kita tidak perlu melakukan translate bahasa. Karena dengan adanya komunikasi, dengan adanya sosial media yang saat ini sudah merebak, kita itu bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan menggunakan pakai bahasa kita sendiri. Coba saja kalian searching di YouTube, ada Nancy Judge. Dia biasanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang ada di negara lain dengan pakai bahasa Indonesia. Jadi tanpa kita harus mentranslate, kita itu tahu berita itu gitu. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh lagi nih globalisasi dalam bidang komunikasi. Jadi, globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasinya. Gambar yang pertama mungkin nggak jelas. Gambar yang kedua, sorry. Ini yang gambar kedua laptopnya ada di mana, Nak? Ada di benua apa itu? Australia. Oke. Nah, kalau yang lagi duduk itu ada di benua apa tuh dia tuh? Amerika Selatan. Betul, Amerika Selatan. Jadi ceritanya mereka itu lagi melakukan apa nih? Virtual. Video call lagi melakukan entah itu pakai Skype, entah itu pakai Google Meet, entah itu pakai Zoom. Itu mereka sedang melakukan video call ya. Nah, seperti sama kayak kita sekarang, Ibu sedang ada di Bekasi, kalian ada di rumah kalian masing-masing, kita tetap bisa berkomunikasi dikarenakan adanya globalisasi dalam komunikasi ini nih. Dari adanya perkembangan sosial media yang canggih sekali gitu. Nah, yang gambar pertama pun sama. Jadi beritanya kan sebenarnya ada di Amerika ya. Itu kan ada Gigi Hadid. Kenal kalian sama Gigi Hadid? Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Oh, nggak kenal. Oke, tapi kalau Leonardo DiCaprio kenal tidak? Kayaknya tahu, Bu, kayaknya. Kenal, Ibu. Titanic Kalau ya, Bu? Leonardo-nya tahu ya. Iya, Titanic. Lanjut ya. Pertama, dampak globalisasi dalam komunikasi. Coba Ismi, yang pertama apa tuh? Kemudahan komunikasi, Bu. Kemudahan komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu. Oke, kamu merasakannya? Sangat, Bu. Sangat. Oke. Arfan, yang kedua apa tuh? Dampak positif dari globalisasi dalam komunikasi.
Cepatnya mencari informasi. Cepatnya mencari informasi. Arfan merasakan, Nak? Merasakan Ibu kalau ada PR yang susah. Bisa cari di Iya, Google Ibu, ya. cepat. Nah, coba dampak negatif dari globalisasi dalam komunikasi yang pertama ada apa itu, Lia? Ada kejahatan cyber, Bu. Nah, tahu nggak Bully Lia di cyber itu? internet, Bu. Bully di internet. Jadi cyber Terus itu adalah nipu. Jadi kejahatan cyber itu biasanya bisa berupa bully tadi ya, seperti kata Lia. Karena tidak dipungkiri banyak dari kita yang kalau bertatapan langsung kayaknya segan gitu. Tapi kalau di dunia maya karena saking tidak pernah ketemu atau saking orangnya tuh jauh di sana, kita bisa kadang seenaknya gitu mengomentari orang lain yang kita tidak kenal betul karena berita-berita tersebut padahal belum tentu benar. Jadi sampai sini nih sebelum kita melanjutkan untuk melakukan diskusi, adakah yang ingin ditanyakan dari globalisasi dalam komunikasi? Ada tidak? Ada, Bu. Apa? It. Tadi di slide sebelumnya, Bu, ada hubungan diplomatik, Bu. Seperti apa, Bu, hubungan diplomatiknya, Bu? Nah, hubungan diplomatik dalam globalisasi di bidang komunikasi. Jadi dari adanya globalisasi bidang komunikasi ini, kita itu bisa bekerja sama sama negara lain gitu. Jadi membangun hubungan diplomatik. Bentar Ibu ke slide-nya ya. Meningkatkan hubungan diplomatik sebagai bentuk kerjasama internasional. Jadi globalisasi ini kan karena prosesnya itu mendunia. Nah, hubungan diplomatik itu otomatis bisa terjalin. Jadi walaupun misalkan kayak gini, kita kemarin mengalami fase COVID, ya kan? Nah, akhirnya negara lain itu membuat suatu vaksin, ya enggak? Ya, Bu. Nah, tapi negara kita butuh nih. Nah, karena kita misalkan tahu nih ada info sudah ada vaksin untuk COVID. Nah, pas kita tahu info itu, otomatis kita menghubungi negara tersebut tidak? Menghubungi, Bu. Nah, ketika kita menghubungi itulah terjadi proses hubungan diplomatik. Paham tidak, It? Siap, Bu, paham, Bu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, sama-sama, It. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu, kayaknya, Bu. Nggak ada. Oke, kita lanjut untuk melakukan sesi diskusi ya. Jadi, di sini kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, seperti yang sudah Ibu share sebelumnya di WA group ya. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama kalian melakukan scan di barcode ini. Setelah kalian menuju ke artikel yang ada di dalam barcode ini, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom ini. Paham tidak? Paham, Bu. Paham. Nah, setelah kalian mendiskusikannya, kalian taruh hasil diskusinya di sini. Jadi ada kolom hasil diskusi kelompok 1 dan kolom hasil diskusi kelompok 2. Ibu akan share link Padlet ini agar kalian bisa mengaksesnya juga. Ibu taruh di kolom chat ya. Ada kesulitan? Sudah, Bu. Waktunya Mandi udah WC habis, ada Bu. apa? Itu di Oke, luar tadi keluar, diskusinya mau sudah masuk. ya? Sudah ditulis di Padlet? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Coba Ibu lihat ya. Oke. Siapa yang presentasi nih dari kelompok 1? Siapa yang presentasi? Arfan ya? Arfan tadi kan katanya tidak mengerjakan. Coba Arfan presentasi.
Iya, Ibu. Oke. Yang nomor 1 Mm-mm. itu kita itu tidak pantas mengomentari hal-hal yang jelek. Yang nomor 2, dampaknya itu dengan globalisasi mendekatkan yang jauh, Ibu. Kayak bisa video dan sebagainya. Dan yang terakhir kita harus pilih-pilih karena perubahan itu dari diri kita sendiri menurut jawaban kelompok gitu, Ibu. Oke. Bagus, tepuk tangan anak-anak. Nah, lanjut ke kelompok 2. Coba. Siapa di kelompok 2? Ismi ya? Ya Bu, saya Bu. Ismi, ayo silakan baca dulu hasil diskusinya. Ya, dari artikel yang pertama Bu, itu netizen Indonesia dikatakan netizen paling nggak sopan Bu se-Asia Tenggara karena kita berkomentar dengan tidak baik di akun sosial media orang lain, baik itu artis ataupun masyarakat biasa yang viral Bu. Yang nomor 2, gambarnya itu menurut kelompok kami Bu, ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kita terhubung dengan orang lain walaupun jaraknya berjauhan. Kita juga bisa mengakses informasi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di belahan dunia manapun Bu. Tapi ada juga dampak negatifnya Bu, itu ada di dalam artikel, yaitu kemungkinan adanya cyberbullying Bu namanya Bu, atau bullying di internet. Terus kalau yang nomor 3 itu menurut saya itu solusinya kita harus dimulai dari diri sendiri, yaitu kita harus menasehati ketika kita tahu ada teman yang melakukan cyberbullying. Gitu Bu, kalau menurut saya sama kelompok saya Bu. Oke, hasil dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 itu bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, cuman di sini Ibu bisa melihat ada perbedaan ya. Jadi untuk kelompok hasil diskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini ada perbedaan jawaban. Jadi kalau di kelompok 2 ini sepertinya lebih mendalam dibandingkan yang kelompok 1. Dibuktikannya dari yang dampak. Jadi dampak di kelompok 1 itu tidak disebutkan nih dampak apa yang dicontohkan. Sementara kalau di kelompok 2 itu ada yang dicontohkan. Jadi dampak positifnya itu kita bisa berkomunikasi dengan negara lain atau orang yang ada di belahan dunia manapun dan kita bisa mengakses informasi dengan cepat, dan ada juga dampak negatifnya. Tapi semuanya kalian sudah luar biasa melakukan kerja kelompok ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, anak-anak, kalian kan sudah mendapatkan materi tentang globalisasi dalam komunikasi ya. Nah, kalian juga telah melihat ada contoh kasus beberapa terkadang terlalu usil untuk mengomentari urusan-urusan yang sebenarnya bukan urusan kita, tapi mengomentarinya itu dengan bahasa yang tidak baik. Nah, kalian harus tahu nih kalau di dalam sosial media itu ada etikanya. Jadi, setelah kalian melakukan diskusi, ada tes evaluasi yang bisa kalian akses di sini. Kalian bisa mengakses semuanya? Bisa Bu. Bisa, oke. Silakan dikerjakan. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita telah belajar apa, Nak? Globalisasi Bu. Globalisasi dalam komunikasi. Ya, globalisasi dalam komunikasi. Kalian tadi belajar tentang cyberbullying ya, cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying tapi di dunia maya. Nah, itu tidak boleh kalian lakukan karena walaupun kita diatur nih sama pasal 28, kita berhak mengeluarkan pendapat, tapi kita juga kebebasan berpendapat itu tidak sepenuhnya bebas atau tidak sepenuhnya mutlak karena kebebasan kita itu selalu berdampingan dengan kebebasan orang lain. Jadi ketika kalian bebas untuk berkomentar tentang orang lain pun bebas melaporkan kalian atas ketidaknyamanannya atas perkataan-perkataan dari apa yang kalian tulis atau yang kalian buat. Nah, kalau dulu nih motivasinya atau kata-kata quotes-nya biasanya mulutmu harimaumu. Sekarang itu adalah jarimu adalah harimaumu. Dari ketikan kita itu bisa menjebloskan kita ke ranah yang lebih parah atau ranah hukum. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.